Nah, jadi fokus hari ini itu untuk mengetahui perbedaan mengenai program AutoCAD 2 dimensi dan 3 dimensi. Kemudian, bagaimana metode dalam penulisan koordinat untuk menggambar 3 dimensi, serta pengenalan apa sih itu namanya UCS atau User Coordinate System. Nah, untuk perbedaannya tersendiri mengenai 2 dimensi dan 3 dimensi, nah, kalau kita lihat dari pandangan kita pada saat menggambar, itu hanya satu pandangan, nah, yaitu bisa pandangan atas, depan, dan samping. Nah, sedangkan untuk AutoCAD 3 dimensi nanti, ini bisa lebih dari satu pandangan. Jadi, pada saat melihat satu gambar itu, sudah bisa melihat 3 sudut pandang. Bisa itu dari atas, depan, dan samping. Nah, kalau di AutoCAD 2 dimensi, itu hanya bisa melihat salah satunya. Apakah dia hanya melihat di bagian atasnya, atau dia bisa melihat di depan dan samping. Jadi harus diatur dulu view-nya, supaya bisa melihat salah satu dari sudut pandangnya. Nah, berbeda dengan 3 dimensi, jadi dalam satu kali menggambar, kita sudah bisa melihat semua sudut pandang, yaitu gambar atas, depan, dan samping. Nah, kemudian untuk gambar, sifat materialnya, kalau kita lihat di 2 dimensi karena dia bidang datar, nah, jadi kosong ya materialnya. Sedangkan untuk 3 dimensi nanti, jadi nanti ada sebuah rangka, jadi kesannya itu gambarnya berisi. Nah, kalau 3 dimensi. Nah, kemudian bentuknya, karena dia bentuk di 2 dimensi seperti persegi, lingkaran, segitiga, itu tidak mempunyai ruang karena bidang datar. Nah, nanti di 3 dimensi, misalnya kan dari persegi. Kalau persegi diberi ruang untuk di 3 dimensi menjadi sebuah kubus atau balok, lingkaran menjadi bola, segitiga menjadi kerucut. Nah, jadi nanti ada ruang atau biasanya itu volumenya, ada isinya di dalamnya. Nah, kemudian di 2 dimensi nanti, pada saat kita menggambar, kita hanya bisa menggambar hanya dari satu sisi saja atau hanya beberapa bagian. Nah, karena tadi dari segi sudut pandang kita hanya bisa menggambar apakah tadi seperti di komponen mesin sebelumnya, kita menggambar dulu dari atas, baru nanti dari depannya. Nah, sedangkan di 3D, nah kini kita bisa menggambar di bagian atasnya, kita bisa putar lagi gambarnya di bagian depan dan samping. Nah, jadi bentuk gambar terlihat secara keseluruhan. Ya, belum. Nah, untuk metode penulisan koordinatnya, hampir sama dengan 2 dimensi kemarin, ada absolute, Cartesian. Nah, bedanya di sini, yang biasanya kalau di 2 dimensi kita hanya menggunakan 2 koordinat, yaitu koordinat X dan Y. Nah, di 3 dimensi ada tambahan satu koordinat lagi, yaitu koordinat Z. Nah, jadi kita memasukkan 3 nilai. Nah, jadi koordinat X, Y, dan Z. Nah, jadi X nanti untuk menunjukkan di mana lokasi dari berapa ukuran dari nilai koordinat X, berapa ukuran koordinat Y, dan Z. Nah, jadi first point-nya tergantung kita mau tentukan di bidang gambar itu di mana. Nah, di sini saya contoh untuk koordinatnya 0,00 berarti di pusat dari titik koordinatnya. Dari titik nolnya. Nah, kita bisa langsung coba. Misalnya dia X-nya itu 0, Y-nya 0, dan Z-nya 0 ya. Jadi koordinat 0 itu maksudnya dimulai dari titik 0 ini ya. Nah, sebelumnya saya tampilkan dulu
Jadi ini adalah gambar awal pada saat kita 2 dimensi ya. Jadi kita hanya menggunakan 2 koordinat, yaitu koordinat X dan Y. Nah, pada saat kita ingin mengubah ketampilan gambar 3 dimensi atau area kerja 3 dimensi, kita aktifkannya di menu View, kemudian 3D Views, dan kita pilih, ini ada sudut pandang namanya SE Isometric, atau biasa disebut Southeast Isometric. Dan ini adalah, kalau ini SW adalah Southwest, ini Northeast dan Northwest. Jadi yang kita gunakan adalah Southeast. Southeast berarti selatan timur. Selatan timur, isometrik. Nantinya koordinatnya akan berubah seperti ini. Jadi ada tambahan koordinat X, Y, dan ini tambahannya ke atas adalah koordinat Z. Jadi kalau kita mau coba langsung untuk koordinat absolut, contoh misalnya kita mau buat line, kita tentukan di mana titik awalnya. Misalnya saya tentukan di sini, ini sebagai misalnya titik 0,00. Nah, perlu diperhatikan, kalau kita mau menentukan arah untuk koordinat X, berarti kita fokus di arah X-nya ini ya. Kalau dia mau menggambar di arah koordinat Y, berarti arahnya ke kanan. Kalau kita mau menggambar koordinat Z, berarti dia ke arah atas. Contoh misalnya seperti ini. Saya mau menggambar di koordinat X. Jadi kan karena ada 3 koordinat, jadi saya hanya isi yang di koordinat X-nya saja. Misalnya ini serat atau yang panjang 200. Karena kita tidak menggambar di koordinat Y, kita beri nilai 0. Dan koordinat Z juga kita beri nilai 0. Jadi garisnya hanya menuju ke koordinat X. Seperti itu. Selanjutnya, saya mau menggambar di koordinat Y. Jadi koordinat X kita tidak perlu menggambar, jadi kita kosongkan koordinat X, kemudian di Y-nya 200, dan Z-nya 0. Nanti kan sambung-sambung itu. Itu kalau misalnya kalau kita mau langsung satu koordinat, harus ditambahkan add-nya juga semuanya. Tapi kan kalau ini hanya kita mau membuat garis, kita harus tentukan, fokuskan di garis mana arahnya. Terus misalnya saya mau ke koordinat ke kiri. Perlu diingat, kalau di titik koordinat, kalau dia di kanan, ke arah kanan berarti nilainya positif. Kalau dia ke kiri berarti nilainya negatif. Berarti kan kalau kita ke arah X ini, berarti X ini kan ke arah kanan itu ke positif. Berarti ke arah sana berarti dia negatif. Berarti kan kalau ke sini positif, kalau ke sini dia nilainya negatif. Jadi nilai X-nya kita buat minus 200. 0,0. Jadi seperti itu. Sumbu Z itu yang ke atas. Misalnya kalau kita mau ke sumbu Z, berarti kita aktifkan. Kita tidak ke input X dan kita tidak input Y, tapi kita input sumbu Z ke atas. Nilai X yang pertama itu kan nilai X yang pertama. Nilai X yang pertama kan sesuai urutan X, Y, Z. Saya di sini juga, saya kita mau, jadi kan nanti pada saat ada koordinat kita menentukan di mana sih arah untuk menggambar 3 dimensi. Jadi ditentukan dulu titik awalnya. Dengan cara menentukan garisnya tadi ini. Misalnya juga kalau di koordinat, saya tadi mulai dari sini ya, supaya menutup. Di sini. Nanti next point-nya, karena dia Y-nya tadi di ke atas itu ada positif, berarti ke arah bawahnya itu berarti dia bernilai negatif.
Y-nya yang min 200,0. Supaya dia menutup seperti ini. Nah, ini kan kalau tampil seperti ini kan, dia ini yang sudah 3 dimensi. Yang awalnya kalau dia 2 dimensi, dia seperti ini. Nah, 2 dimensi itu ini tampilannya. Ini atas, top, bottom, bawah, left, kiri, kanan, depan, belakang. Nah, saya kalau lihat dari atas, dia tampilnya seperti ini, kotak. Nah, tetapi pada saat kita putar, jadi kan dia sudut pandangnya itu berbeda. Itu bedanya kalau dia yang 2 dimensi dan yang 3 dimensi. Jadi kita bisa melihat semua sisi dari gambarnya. Ya. Bisa juga secara manual kita putar. Jadi misalnya kita mau gambar di area yang fokus di misalnya di area sini. Nah, misalnya kita mau fokus gambar di titik ini, kita fokuskan di jadi kalau mau mengembalikan ke koordinat semula, kita tinggal view, 3D view, dan SA isometric. Nah, saya kira untuk koordinatnya itu pasti sudah paham ya semuanya. Tinggal acuannya, tinggal memfokuskan di titik koordinatnya ini. Jadi kalau dia yang ada arah hurufnya itu adalah dia bernilai positif. Berarti kalau yang berlawanannya berarti dia nilai negatif. Itu saja acuannya. Berarti kan kalau saya mau ke arah bawah ini, berarti nilainya X-nya 0, Y-nya 0, dan Z-nya yang 200. Seperti itu. Kalau dilihat mungkin kayak bidang datar ya. Tapi pada saat kita putar, betul. Jadi nanti pada saat dia menggambar misalnya kayak bola, kita harus menentukan titik tengahnya. Berarti kita harus memutar sedikit gambarnya supaya kita bisa lihat di mana titik tengahnya. Kalau misalnya dia ada 2 lingkaran, jangan sampai kita salah memilih titik tengah dari lingkarannya nanti. Jadi kita harus fokus. Dengan cara itu kita merotasi gambarnya sampai kita dapat misalnya dia di titik tengah. Saya kasih contoh saja. Misalnya kalau kita gambar 2 lingkaran, kalau dia lingkaran ini kan seperti ini langsung tampilannya. Misalnya ada juga lingkaran di sebelah sini. Kita kan mau tahu di mana sih titik tengah dari lingkaran yang di bawah. Dengan cara kita memfokuskan dulu. Saya fokuskan dulu di gambar lingkarannya. Jadi biar kita bisa tahu, ini jadi dia bertumpuk ya. Misalnya kalau ingin diputar view 3D orbit. View 3D orbit. Jadi diklik gambarnya baru di-drag. Ditarik ke arah. Kalau kita lihat kan dari satu sudut pandang saja, kalau kita lihat dia hanya 2 dimensi, tapi kalau kita rotasi, nanti dia ke arah 3 dimensi. Jadi seperti itu untuk koordinatnya. Jadi berfokus di koordinat X, Y, dan Z-nya. Hampir sama juga dengan koordinat relatif.
Nah, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, koordinat absolut dan relatif. Nah, acuannya juga sesuai dengan koordinat X, Y, dan Z, ya. Nah, jadi saya pergerakannya searah jarum jam. Jadi X-nya 100, Y-nya 75, dan Z-nya 50. Nah, sama juga kalau pola cylindrical. Cylindrical ini yang seperti yang mengarahkan sudutnya. Nah, seperti yang sebelumnya kita menggambar komponen mesin. Jadi itu ada koordinat yang menggambarkan berapa arah garisnya. Misalnya panjang garis 24 dengan pergerakan sudutnya 90 derajat, 0 derajat, 180, 270. Nah, itu dia namanya polar cylindrical. Nah, jadi memperhitungkan jarak dari pergerakan sudutnya. Nah, misalnya tadi ini kita mau coba add 100 sudut 30,80. Coba lain. Nah, misalnya saya coba di sini add 100 sudut 30,80. Nah, jadi dia pergerakannya seperti ini. Jadi titiknya panjangnya 100 dengan sudut 30. Nah, jadi itu hampir sama dengan dua dimensi kemarin. Jadi absolut, relatif, dan cylindrical. Nah, ada juga yang baru namanya polar spherical. Nah, spherical ini berarti jarak dengan sudut-sudutnya. Nah, jadi memperhitungkan jadi satu kali jarak untuk pergerakan sudutnya. Dari sumbu X dan sumbu Z-nya 80. Jadi X-nya 30, dari titik X 30 derajat, dan dia sudut, untuk koordinat sudut. Nah, jadi nanti dibilang, bukan kalau nanti disangkan matematika, kenapa 100 lebih kecil dari 30? Nah, salah ini anunya. Nah, bukan untuk perhitungan, jadi hanya untuk simbol sudutnya. Jadi simbol kurang dari itu hanya menunjukkan untuk pergerakan sudutnya. Nah, jadi bukan dari nilainya. Masa 100 lebih kecil dari 30? Nah, jadi bukan menyatakan besaran nilainya, bukan menyatakan simbol dari kurang darinya. Nah, simbol kurang darinya ini adalah menyatakan untuk sudutnya saja. Nah, ini user coordinate system. UCS itu adalah yang tadi, yang 3 garis itu, X, Y, dan Z. Nah, jadi sangat penting dilihat untuk pada saat nanti proses menggambar 3 dimensi, di mana nanti kita bisa mengatur posisi dari UCS ini. Apakah dia bisa ke depannya, apakah Y-nya itu bisa kita tarik ke bawah, malah Z-nya bisa ke kanan. Nah, itu tergantung kita yang memainkan rotasi gambarnya, UCS-nya. Jadi tadi UCS-nya itu seperti ini ya. Nah, bisa saja Z-nya itu di kiri, bisa saja Y-nya di atas, bisa saja X-nya di kanan. Nah, tergantung dari kita pada saat kita memutar UCS. Ya, tergantung dari bidang gambarnya. Nah, bisa saja Y-nya itu di atas, nah, bisa saja Z-nya itu di Y-nya di bawah. Tergantung nanti yang bidang gambar kita. Defaultnya Z-nya berarti. Nah, defaultnya Z-nya di atas. Tergantung tadi juga dari view-nya. Kan kita pakai view as isometric. Yang standar isometrik kan? Ya, isometric. Biar lebih memudahkan. Sebenarnya ada juga yang view, saya ini southwest. Nah, berarti kan X-nya dia di belakang. X-nya di kanan, Y-nya di kiri, Z-nya di atas. Masalah sudut pandang ini. Nah, atau ada juga yang northeast.
Jadi X-nya di kiri, Y-nya di kanan, Z-nya di atas. Lebena yang isometrik. Nah, atau ini northwest. Berarti dia X-nya di kiri, Y-nya di kanan. X-nya di atas, Y-nya di kiri. Jadi pada saat kalau kita mau gambar sesuai dengan koordinat ini, berarti kita harus mengikuti X-nya itu di mana. Misalnya, X 100. Berarti kan dia ke arah sana X-nya. Kalau Y-nya lagi berarti add X-nya 0, Y-nya 100, 0. Berarti dia ke situ. Kalau Z berarti tetap ke atas ya. 0. Tergantung dari UCS-nya. Di mana UCS-nya? Patokannya adalah dari sini, UCS-nya, User Coordinate System-nya. Jadi yang biasanya kita pakai adalah yang SE isometrik. Walaupun kita kembalikan ke SE isometrik, gambarnya juga akan tetap sama. Dia tadi ini X, ini Y, ini Z. Dia menyesuaikan lagi dari sudut pandangnya. Kita kan tadi menggambar dari belakangnya ini. Kita kembali ke depannya lagi. Di baratnya kan kita begini. Jadi kita tadi menggambar di sebelah sini. Sekarang kita kembali ke depannya. Tergantung imajinasinya kita nanti di sini di 3 dimensi. Jadi misalnya pola kreatif kita bilang, oh bagaimana sih misalnya kalau dia di arah bawah, kita putar, oh ini yang di titik bawahnya. Jadi seperti itu penjelasan singkat mengenai untuk menggambar 3 dimensi. Jadi kita harus tahu dulu bagaimana penggunaan koordinatnya. Penggunaan koordinatnya dan penentuan UCS-nya. Seperti tadi caranya untuk mengubah tampilan gambar kerja dari 2 dimensi ke 3 dimensi, yaitu view, 3D view, dan kita pilih SE isometrik. Ya, langsung. Ya, langsung yang lawarnya gini, jadi ya melintang begini. Kalau baru dibuka aplikasinya memang. Ya, dia awalnya 2 dimensi. 2 dimensi memang awalnya. Defaultnya. Dia itu versinya, tapi memang semuanya. Tapi kebanyakan sekarang kalau AutoCAD yang terbaru, dia langsung ke 3D nih tampilannya.